Hadirin yang dimuliakan Allah, puji syukur juga kita haturkan kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan yang mulia. Bulan Ramadan yang tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk memperolehnya, baik karena mereka sudah keburu dipanggil oleh Sang Pencipta, maupun mereka yang tidak meyakini dan tidak mengimani bulan Ramadan ini. Artinya tidak ada iman, tidak ada, sehingga Ramadan sama tidak Ramadan mungkin sama saja. Atau mungkin bagi mereka yang imannya tipis, Ramadan kemudian diikuti dengan Idul Fitri hanyalah sekedar sebuah selebrasi, hanyalah sekedar sebuah seremonial, hanyalah sekedar sebuah perayaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan khutbah kali ini saya ingin sedikit mengulas beberapa hal yang harus kita waspadai dan juga harus kita persiapkan ketika kita menjalani ibadah selama bulan Ramadan ini. Tentu saja orang sukses itu adalah orang yang bisa mengeksploitasi kesempatan. Exploit the opportunity kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jadi orang yang bisa mengeksploitasi, menghabiskan kesempatan itu digunakan secara optimal, maka pastilah orang tersebut adalah orang-orang yang sukses. Dua kata, efektif dan efisien, selalu berdampingan setiap seorang pengusaha berbicara tentang manajemen. Maka dia harus menjalankan bisnisnya secara efektif, tercapai tujuannya, efisien dengan sumber daya yang digunakan sehemat dan sekecil mungkin. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran sangat jelas bahwa kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Selain kewajiban berpuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mendorong umat yang beriman ini untuk melakukan serangkaian ibadah-ibadah yang lain. Untuk penyemangat ibadah tersebut, Allah memberikan semacam reward atau balasan, upah, ujrah, ganjaran. Dan ganjaran di bulan Ramadan ini dilipat-lipat gandakan. Masuk dalam kategori ganjaran ini adalah berupa jaminan. Jaminan apa? Jaminan diampuni semua dosa dan jaminan terbebas dari siksa api neraka. Sangat sering kita mendengar para asatidz, para kiai, para penceramah mengutip hadis Nabi yang berbunyi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dan berharap ridha Allah, berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dia akan diampuni seluruh dosa-dosa yang telah lalu. Dalam hadis lain dikatakan, Ramadan, dari Ramadan yang satu dan ke Ramadan berikutnya itu penghapus dosa. Artinya ketika kita sukses dalam satu bulan Ramadan ini berpuasa dan dianggap lulus oleh Gusti Allah, maka puasa kita ini menjadi jaminan kita mudahnya diampuni oleh Allah setiap dosa kita, kecuali dosa-dosa besar antara Ramadan ini dan Ramadan yang akan datang. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, tidak semudah membalikkan telapak tangan tentunya, tidak semudah mengucapkan hadis ini dan menerjemahkannya. Kata imanan wahtisaban di belakang tadi, dari kata man shoma ramadhana imanan wahtisaban, itu merupakan salah satu syarat bahwa puasa itu akan berdampak, bahwa puasa tersebut akan bernilai, akan menghasilkan sebuah keuntungan, yakni diampuni dosa tadi.
dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah. Akan tetapi yang khatib sendiri analisa dan lihat, banyak orang-orang yang berpuasa ataupun banyak orang-orang yang beribadah ternyata terjebak dalam jebakan-jebakan yang sangat halus. Jebakan ini jebakan yang sangat halus, sehingga banyak kemudian orang menyangka dirinya sudah beribadah dengan sempurna, namun ternyata ibadahnya itu tidak memiliki roh dan makna. Ada beberapa jebakan yang coba saya identifikasi. Yang pertama, banyak orang terjebak dalam melaksanakan ibadah itu karena ibadah itu sudah menjadi rutinitas, sudah menjadi ritual. Rutinitas itu hukumnya seperti hukum mesin. Lihatlah, hukum mesin itu berulang-ulang berputar kepada hal yang sama. Banyak orang yang beribadah seperti misalnya sholat 5 waktu, dia melaksanakan sholat waktu tersebut hanya sekedar memenuhi aspek rutinitas karena dia sudah terbiasa melakukannya. Menjadi sebuah ritual bahwa dia kalau subuh bangun, kemudian zuhur ketika istirahat dia sholat, pulang kerja dia sholat, maghrib ikutan ke musola, kemudian isya sholat, kemudian pulang ke rumah. Dan setiap hari pun berulang seperti itu, berulang seperti itu. Rutinitas. Tampak seperti beliau ini rajin ibadah, tetapi bisa jadi bagi mereka yang terjebak sholat beribadah hanya sekedar rutinitas, kehilangan makna, kehilangan substansi, kehilangan ruh dari ibadah tersebut. Seperti kita rutinitas bekerja setiap hari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai sore kemudian pulang, sudah menjadi rutinitas seperti sebuah mesin. Yang kedua, orang kadang terjebak dalam beribadah itu karena menghadapi momentum. Momentum itu adalah saat-saat yang berharga, saat-saat istimewa. Saat ini bulan Ramadan adalah momentum untuk berpuasa. Banyak orang yang berpuasa, atau mungkin ada beberapa orang yang berpuasa yang ikut-ikutan puasa karena ini sedang usumnya berpuasa. Kenapa kamu berpuasa? Ini kan lagi bulan Ramadan, lagi rame-ramenya puasa, ya ikut-ikutan puasa. Jadi ibadahnya itu karena sedang ada kesempatan, sedang ada momentum yang berharga. Kenapa Anda tarawih? Ini kan lagi bulan Ramadan, lagi musim tarawih. Ayo kita tarawih, karena di luar bulan Ramadan tidak ada tarawih. Ibadahnya karena momentum. Ada sebuah cerita ketika saya kuliah di luar. Saya mendapati satu keluarga, ayahnya mengaku sendiri bahwa dirinya ateis, ibunya muslimah. Ketika menikah dengan sang ayah, menikah dengan cara Islam, tapi kemudian si ayahnya tidak lagi mengakui agama apapun. Dia katakan secara jelas, saya ini ateis. Ketika bulan Ramadan ketemu saya dengan dia, dia katakan anak saya pun berpuasa, istri saya pun berpuasa. Saya tanya, putra bapak itu agamanya apa? Saya serahkan kepada anak saya. Saya nggak perlu dia mau agama apapun. Tetapi ketika bulan Ramadan dia berpuasa. Artinya berpuasanya karena momentum. Yang ketiga, ada orang beribadah karena demi kepentingan pribadi, demi kepentingan sendiri. Contoh dalam sebuah kitab dikatakan kekeliruan orang yang berpuasa diantaranya ketika berniat puasa itu karena untuk diet, karena untuk kesehatan. Maka itu adalah untuk kepentingan pribadinya. Sebagaimana juga mungkin ada orang yang berjamaah karena apa? Karena dia senang-senang ketemu dengan temannya daripada di rumah kesepian. Ayo kita sholat berjamaah, rame-rame ketemu dengan teman-teman. Berikutnya satu lagi yang terakhir. Orang mau melaksanakan ibadah, dan menurut saya ini adalah salah satu jebakan dalam beribadah, yakni karena tekanan sosial.
Ada orang yang melaksanakan puasa, kenapa? Karena malu. Anak istri saya melakukan puasa, kalau saya tidak puasa, saya merasa malu. Mungkin juga banyak anak-anak remaja yang memakai kerudung, tapi ketika ditanya, kenapa Anda pakai kerudung? Senang, teman-teman semuanya pakai kerudung, saya malu kok nggak pakai kerudung, karena teman-teman sekelas pakai kerudung semua. Jadi ibadahnya ini karena aspek atau karena tekanan sosial. Para hadirin, sebagai penutup khutbah kali ini, masih banyak jebakan-jebakan yang mungkin ini diterapkan oleh setan untuk menjebak ibadah kita, agar ibadah kita tidak memiliki makna apapun dan tidak berdampak, tidak berdasarkan imanan wahtisaban tadi. Sekarang apa solusinya harus kita lakukan? Jangan lupa, setiap kali kita hendak melakukan ibadah apapun, niat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa para ulama menetapkan adanya niat, seperti kita mau sholat, usolli fardhu dzuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman, di belakangnya terakhir lillahi ta'ala, hanya karena atau untuk Allah ta'ala. Untuk apa? Untuk membebaskan kita dari motif apapun ketika kita hendak beribadah. Maka salah satu yang saya sarankan kepada diri saya dan kepada para hadirin sekalian, setiap hari insya Allah kita akan melakukan puasa secara rutin selama 30 hari. Jangan lupa setiap kita sahur, kita hendak memulai puasa kita niatkan, ya Allah, saya niat berpuasa pada hari ini, wajib bulan Ramadan karenamu, untukmu, dan demi menggapai ridho-Mu. Insya Allah predikat imanan wahtisaban tadi akan kita peroleh. Berpuasa kita menjadi puasa yang bermakna, puasa yang hidup, puasa yang berruh, yang nanti akan berdampak menjadikan kita keluar setelah bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.